akhir tahun tuh suka bikin kita mikir, kayak, duh banyak banget ya kesalahan gue di 2024. Tapi lo tahu nggak, kebanyakan merenung malah bisa bikin kita stres loh. Jadi gimana caranya kita bisa belajar dari kesalahan tanpa kebawa drama? Yuk bahas bareng. Hai guys, kita sudah mendekati akhir tahun nih. Mungkin banyak dari kalian yang ngerasain kayak otak kita punya tombol otomatis buat nge-review semua kesalahan yang kita buat sepanjang tahun. Kayak, oh gue ngapain aja sih? Atau kenapa ya kemarin gagal ini itu? Dan di saat-saat kayak gini, kita sering banget kebanyakan mikirin hal negatif. Dan kalau dipikirin terus, malah bikin jadi kebiasaan loh. Sumber menyebutkan ini namanya rumination atau kebiasaan merenung berlebihan soal kesalahan. Kayak nonton drama sedih yang gak ada bis-bisnya. Makin lama makin bikin pikiran kita tambah gelap. Nah, kalau nggak hati-hati, ini bisa bikin kita terjebak dalam stres, kecemasan, dan kesehatan mental yang terganggu. Jadi penting banget buat tahu kapan harus berhenti ngedrama dan mulai move on deh. Tapi ngomongin kesalahan, ternyata nggak semua kesalahan itu buruk loh. Tahu nggak sih, psikologi bilang kalau kesalahan itu justru penting buat pertumbuhan kita. Ada yang namanya self-reflection, yaitu kemampuan untuk melihat ke dalam diri dan belajar dari pengalaman. Kalau lo mikir, wah tahun ini gue gagal terus nih, gue nggak becus, itu nggak salah. Tapi kalau lo terus-terusan nyalahin diri, malah nggak ada yang bisa lo pelajarin. Kita butuh yang namanya refleksi sehat, bukan yang gue bodoh, gue gagal, gue nggak bisa apa-apa. Dan kalau lo terus-terusan kayak gitu, bisa-bisa lo kehilangan percaya diri dan malah nggak maju-maju deh. Makanya coba deh akhir tahun ini lo refleksi dengan cara yang lebih positif. Nggak usah terus-terusan ngezoom in kesalahan kayak lo lagi ngeliatin foto buram. Bahkan malah disarankan buat fokus ke self-compassion. Sumber juga mendefinisikan self-compassion sebagai kebaikan hati dan pemahaman yang timbul dari diri dengan melibatkan perilaku yang sama terhadap diri sendiri ketika sedang dalam kesulitan, kegagalan, atau mengingat sesuatu hal yang tidak disukai. Self-compassion dapat membantu seseorang terbuka terhadap hal buruk yang sedang dialami, tidak menghindari atau memutuskan hubungan dengan orang lain, dan pada akhirnya dapat menyembuhkan diri dengan hal-hal yang baik. Lihat kesalahan itu bukan sebagai gue gagal, abis udah, tapi lebih ke oke, ini pelajaran buat gue ke depan, gue bisa lebih baik. Dan jadikan refleksi ini sebagai momen buat belajar dan berkembang tanpa bawa-bawa beban rasa bersalah yang malah bikin lo kelelahan. Ingat, tahun baru itu kesempatan buat kita jadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri. Jadi jangan bawa drama lama ke tahun baru ya. Aku mau share 5 tips biar kita bisa lebih konsisten sekaligus cinta diri sendiri. Dan semua tips ini terinspirasi dari James Clear, si jenius di balik buku Atomic Habits. Yang pertama, mulai dari hal yang kecil. James bilang kebiasaan kecil itu adalah fondasi perubahan yang besar. Contohnya, mau hidup lebih sehat, mulai aja dari minum segelas air pas bangun pagi. Kecil banget sih memang, tapi kalau konsisten efeknya besar loh. Yang kedua, fokus pada proses, bukan hasil. Kadang kita terlalu terpaku sama target. Kayak gue harus turun 10 kilo, padahal lebih baik fokus ke prosesnya. Nikmatin perjalanannya karena proseslah yang bikin kita terus berkembang. Yang ketiga, buat kebiasaan itu jadi mudah. Kalau sesuatu bikin ribet, kemungkinan kita ngelakuinnya juga kecil. Misalnya, kalau mau lebih sering baca buku, taruh buku di tempat yang gampang dijangkau, kayak di meja samping kasur. Yang keempat, hormati komitmen diri sendiri. Nah, ini penting banget buat cinta diri sendiri. Kalau kita janji ke diri sendiri mau olahraga, ya jangan PHP-in diri kita sendiri. Tiap kali kita konsisten, kita sedang membangun kepercayaan diri yang kuat. Yang kelima, rayakan progres kecil. Last but not least, jangan lupa apresiasi diri. Kita harus merayakan setiap langkah kecil.
karena self love itu artinya juga tahu cara memanjakan diri. Jadi guys, resolusi itu nggak harus jadi beban. Yuk kita terapkan tips dari James Clear ini di tahun 2025. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Let's make this year our best year ever.